Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proses penanggulangan bencana saat terjadi bencana atau tanggap darurat. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Orizia Paramita, NPM 201030607, kemudian Rahma Meshitoh, NPM 201030690, Friska Dwiki Centika 203069097, dan Nadia Silmi Oktavi 201030600. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang definisi dari tanggap darurat, kemudian dasar-dasar tanggap darurat, kemudian proses tanggap darurat, hal-hal yang dibutuhkan dalam proses tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan darurat, hambatan-hambatan dalam proses tanggap darurat, koordinasi, dan pengkajian cepat. Nah, yang pertama definisi. Sebelumnya, manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban, serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat. Kemudian tanggap darurat bencana itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Seperti yang pertama, kegiatan penyelamatan serta evakuasi korban dan harta benda. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah perlindungan dan pengurusan pengungsi. Kemudian masuk kepada pembahasan kedua, yaitu dasar-dasar tanggap darurat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, tujuan umum dari tanggap darurat itu antara lain, yang pertama, memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban, serta menjaga mereka dalam kondisi kesehatan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan-pelayanan dasar secepat mungkin bagi semua kelompok populasi, dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling membutuhkan, yaitu kelompok paling rentan, baik dari sisi umur, jenis kelamin, maupun keadaan fisiknya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki infrastruktur yang rusak atau hilang dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang paling rendah. Dan yang keempat adalah dalam situasi konflik kekerasan. Nah, tujuannya adalah melindungi dan membantu masyarakat sipil dengan memahami bentuk kekerasan yang mungkin manifestasinya berbeda bagi korban lelaki, perempuan, dan anak-anak. Nah, kekerasan dalam situasi konflik yang dialami perempuan seperti kekerasan seksual yang tak selalu mudah terungkap, terutama jika kaum lelaki dari kelompok korban menyembunyikan fakta itu untuk menjaga harga diri kelompok. Kemudian yang terakhir adalah seperti dalam kasus pengungsian. Nah, tujuannya adalah untuk mencari solusi-solusi yang bertahan lama secepat mungkin. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai proses tanggap darurat. Yang pertama ada siaga darurat. Setelah adanya peringatan, maka aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah siaga darurat. Peringatan mengacu kepada informasi yang berkaitan dengan berbagai jenis dan karakteristik yang diasosiasikan pada ancaman tersebut. Peringatan harus disebarkan dengan cepat kepada institusi-institusi pemerintah, lembaga-lembaga, serta masyarakat yang berada di wilayah yang beresiko, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil dengan cepat, baik mengevakuasi atau menyelamatkan korban jiwa maupun harta benda, serta mencegah kerusakan lebih lanjut. Peringatan dapat disebarluaskan melalui radio, televisi, ataupun internet. Kemudian proses tanggap darurat yang kedua yaitu pengkajian cepat. Pengkajian bertujuan untuk menyediakan gambaran situasi pasca bencana secara jelas dan akurat. Dengan adanya pengkajian, dapat diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dievakuasi, serta dapat mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan pemulihan dini. Pengkajian cepat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator seperti jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka, kemudian tingkat kerusakan infrastruktur, kemudian tingkat ketidakberfungsian pelayanan-pelayanan dasar, kemudian cakupan wilayah bencana, dan yang terakhir kapasitas pemerintah setempat dalam merespon bencana tersebut. Pada proses tanggap darurat yang ketiga yaitu penentuan status kedaruratan. Penentuan status kedaruratan dilakukan setelah pengkajian cepat. Penentuan status dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan tim pengkaji. Penentuan status dilakukan sesuai dengan skala bencana, dan status kedaruratan dibagi menjadi 3, yaitu darurat nasional, darurat provinsi, dan darurat kabupaten atau kota. Kemudian proses tanggap darurat yang keempat yaitu SAR atau
Search and rescue adalah proses mengidentifikasikan lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi serta membawa mereka kembali pada kondisi aman dengan pemberian perawatan medis. SAR harus dilakukan dengan baik, membawa mereka ke tempat aman atau memberikan makanan dan pertolongan pertama terlebih dahulu sehingga mereka dapat dievakuasi. Kemudian proses tanggap darurat yang kelima yaitu pencarian, penyelamatan, evakuasi. Evakuasi adalah pemindahan warga atau masyarakat dari zona beresiko bencana ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi yang efektif dapat dilakukan apabila memiliki beberapa komponen seperti sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat, identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman, identifikasi data dasar tentang penduduk, kebijakan atau peraturan yang memerintahkan semua orang melakukan evakuasi ketika perintah diberikan, dan yang terakhir, program pendidikan publik yang membuat masyarakat sadar tentang rencana evakuasi. Kemudian, proses tanggap darurat yang keenam yaitu response and relief. Respon dan bantuan harus berlangsung sesegera mungkin. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki rencana kontingensi sebelumnya. Bantuan dapat berupa pengadaan material dan perawatan medis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan hidup. Kemudian, proses tanggap darurat yang ketujuh yaitu pengkajian rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa minggu sesudah berlangsungnya tanggap darurat, pengkajian yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat korban bencana harus dilakukan. Langkah ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pemulihan masyarakat. Fokus pengkajian bergeser ke hal-hal vital yang dibutuhkan masyarakat supaya mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Instrumen pengkajian itu harus cukup lengkap dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sangat beragam. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang dibutuhkan dalam proses tanggap darurat. Yang pertama ada logistik dan supply. Pemberian bantuan darurat membutuhkan fasilitas dan kapasitas logistik. Layanan pasokan yang terorganisasi dengan baik sangat penting untuk menangani pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan. Demikian halnya komunikasi untuk pengaturan suplai bantuan yang didistribusikan kepada korban. Selanjutnya ada manajemen informasi dan komunikasi. Ada dua aspek komunikasi dalam bencana. Yang pertama adalah alat komunikasi untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon, dan sistem pendukung seperti satelit, listrik, charger, dan jalur transmisi. Yang kedua adalah manajemen informasi, yaitu protokol untuk mengetahui siapa memberikan informasi apa kepada siapa, prioritas apa yang diberikan dalam komunikasi, dan bagaimana informasi disebarkan dan ditafsirkan. Kemudian ada respon dan kemampuan korban. Pengkajian harus mempertimbangkan mekanisme kearifan lokal yang sudah ada yang mungkin dapat memberdayakan masyarakat dan tidak terlalu bergantung pada bantuan luar. Di sisi lain, para korban mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan harus dalam pelayanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan trauma dan gangguan akibat bencana. Partisipasi anggota dan organisasi masyarakat dalam tanggap darurat penting bagi proses pemulihan dini. Kemudian ada keamanan. Potensi bahaya setelah bencana bisa muncul kapan saja. Keamanan dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, keamanan yang berkaitan dengan kejadian bencana lanjutan seperti gempa susulan atau robohnya bangunan yang rapuh. Kedua, keamanan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan semasa tanggap darurat. Misalnya adanya pencurian, penjarahan, pencegahan bantuan secara liar, dan lain-lain. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan darurat. Yang pertama, keberhasilan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan darurat akan mengurangi daya rusak dari bencana dan dampak susulan dari sebuah bencana. Yang kedua, kebutuhan darurat sangat tergantung kepada jenis ancaman dan skala ancamannya. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan darurat perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini penting supaya mengurangi dampak yang lebih besar terhadap kelompok rentan. Kemudian, hambatan-hambatan dalam tanggap darurat. Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali mengalami hambatan. Akibatnya, tanggap darurat tidak dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Ini menyebabkan bantuan kemanusiaan mengalami penundaan atau keterlambatan, pemberitahuan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran atau bukan kepada yang berhak.
Lebih jauh, para korban akan mengalami peningkatan kerentanan. Adalah koordinasi tanggap darurat. Koordinasi dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan sengaja untuk menyelaraskan antara respon dengan tujuan. Koordinasi dapat memaksimalkan dampak respon dan mencapai sinergi sebuah situasi, di mana efek respon yang terkoordinasi lebih besar daripada akumulasi tiap respon yang berjalan sendiri-sendiri. Kurangnya koordinasi dapat ditandai dengan adanya kesenjangan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, kemudian terjadi duplikasi usaha atau program, bantuan tidak sesuai atau tidak terbagi secara merata dan cepat, lalu penggunaan sumber daya tidak efisien, kesimpangsiuran informasi, lamban dalam merespon kondisi yang berubah-ubah, dan munculnya rasa frustasi, baik di tingkat organisasi pemberi bantuan, petugas, maupun korban selamat terhadap berbagai hal terkait dengan bantuan. Namun, apabila koordinasi berhasil dilakukan dengan baik, maka koordinasi ini dapat berkontribusi besar terhadap keselamatan dan pemulihan korban. Dengan koordinasi, bantuan dapat tersampaikan secara manusiawi, netral, dan tidak memihak, serta efektivitas manajemen bencana meningkat. Visi bersama tentang hasil-hasil terbaik dari sebuah situasi dapat terbangun, dan pendekatan dalam pemberian pelayanan dapat berlangsung secara benar dan integratif. Selanjutnya adalah pengkajian tepat. Kajian tepat merupakan pengkajian situasi dan kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana. Kajian cepat diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan melalui suatu respon. Nah, pada tahap awal situasi darurat, khususnya bencana yang terjadi secara tiba-tiba, ada banyak ketidakpastian tentang masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketidakpastian ini dapat meliputi wilayah yang terkena dampak, kemudian jumlah orang yang membutuhkan pertolongan segera, lalu tingkat kerusakan pada sarana umum masyarakat, tingkat ancaman lanjutan, dan kemungkinan-kemungkinan tentang pertolongan yang bisa dilakukan. Dalam situasi ini, para pengambil keputusan perlu memulai dengan membangun sebuah gambaran tentang di mana orang-orang berada, bagaimana kondisi mereka, lalu apa yang mereka butuhkan, pelayanan-pelayanan apa yang masih tersedia, dan sumber daya apa saja yang selamat dari bencana. Nah, sistem yang baik harus memberikan perhatian khusus pada prioritas-prioritas yang dinyatakan langsung oleh orang-orang yang terkena dampak, mengidentifikasikan sumber daya yang mereka miliki, dan tingkat kemampuan mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.